अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riwayat hidup sahabat Badar yang akan disampaikan pada saat ini adalah Hadrat Mistah bin Usasah. Nama beliau Auf dan dijuluki dengan Mistah. Ibunda beliau bernama Hadrat Ummi Mistah Salma bin Sakhar, yakni putri dari bibi Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Raita binti Sakhar. Hadrat Mistah bin Usasah hijrah ke Mekah bersama dengan Hadrat Ubaidah bin Harith dan kedua saudaranya bernama Hadrat Tufail bin Harith dan Hadrat Husain bin Harith. Sebelum berangkat, telah ditetapkan bahwa mereka akan bertemu di Lembah Naji. Namun Hadrat Mistah bin Usasah tertinggal di belakang karena terkena gigitan ular. Pada hari berikutnya, orang-orang yang sudah pergi lebih dulu itu mendapatkan kabar mengenai kejadian yang menimpa Hadrat Mistah. Lalu mereka kembali dan membawa Hadrat Mistah ke Madinah. Di Madinah mereka bermalam di rumah Hadrat Abdurrahman bin Salma. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Mistah dengan Hadrat Zaid bin Muzayyin. Hadrat Mistah ikut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 8 bulan pasca hijrah, Rasulullah mengutus Hadrat Ubaidah bin Harith beserta 60 atau dalam riwayat lain 80 pasukan berkuda. Rasulullah membuatkan bendera putih untuk Hadrat Ubaidah bin Harith yang dipegang oleh Hadrat Mistah. Tujuan dari perang tersebut untuk menahan kafilah dagang Quraisy. Pimpinan kafilah tersebut adalah Abu Sufyan. Menurut riwayat lain, Ikrimah bin Abu Jahal, dan sebagian lagi berpendapat dipimpin oleh Makrad bin Hafs. Kafilah tersebut berjumlah 200 orang yang membawa barang dagangan. Para sahabat mendapati kafilah tersebut di lembah Rabiq, yang disebut juga daerah Wadan. Kafilah tersebut bukan hanya kafilah dagang, bahkan dilengkapi dengan persenjataan perang. Dan tujuan dari kedatangan kafilah tersebut adalah untuk digunakan dalam perang. Karena dapat diketahui dari kejadiannya, yakni mereka telah melakukan persiapan untuk itu. Ketika berhadapan, yang terjadi tidak lebih dari saling memanah antara kedua pasukan. Tidak dibuatkan barisan khusus untuk berperang. Sebelum ini telah disampaikan juga perihal kejadian tersebut ketika menjelaskan seorang sahabat. Sahabat yang paling pertama melontarkan anak panah dari pihak muslim adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas
itu adalah anak panah pertama yang dilontarkan oleh pihak Muslim. Pada saat itu, Hadrat Miqdad bin Aswad dan Hadrat Uyainah bin Ghazwan. Sedangkan dalam Sirat Ibnu Hisham dan Tarikh Tabari bernama Utbah bin Ghazwan. Keduanya melarikan diri dari pasukan musyrik, lalu bergabung dengan pasukan Muslim, karena mereka telah menerima Islam dan ingin bergabung dengan pasukan Muslim. Ini merupakan syariah Islam yang kedua yang dipimpin oleh Hadrat Ubaidah bin Harith. Setelah saling memanah, kedua pasukan mundur, yang mana telah disampaikan dalam khutbah sebelumnya. Saat itu pasukan musyrik sangat ketakutan dengan pasukan Muslim. Mereka beranggapan bahwa pasukan Muslim berjumlah besar dan dapat bergabung untuk membantu. Mereka ketakutan lalu mundur, namun pasukan Muslim tidak mengejarnya karena tujuannya bukan untuk berperang, hanya menghentikan saja kafilah tersebut dan memberikan pelajaran kepada mereka bahwa jika mereka bersiap untuk menyerang pasukan Muslim, maka pasukan Muslim pun akan siap untuk menghadapinya. Hadrat Rasulullah memberikan 50 wasak, biji-bijian kepada Hadrat Mistah dan Ibnu Ilyas ketika perang Khaybar. Pada masa itu, biasanya itu yang diberikan ketika pembagian harta ghanimah, harta rampasan. Beliau wafat pada usia 26 tahun. Sedangkan dalam kitab sejarah Tabaqatul Kubra berumur 56 tahun. Yakni pada tahun 34 Hijri pada masa Khalifah Hadrat Utsman. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau masih hidup sampai pada masa Hadrat Ali dan ikut serta bersama Hadrat Ali dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijri. Hadrat Mistah adalah orang yang nafkahnya dibantu oleh Hadrat Abu Bakar. Namun, ketika Hadrat Aisyah difitnah berbuat zina, Hadrat Mistah ikut serta bersama dengan orang-orang yang menuduh. Sehingga Hadrat Abu Bakar bersumpah setelah itu tidak akan menafkahi Hadrat Mistah lagi. Yang karenanya turun ayat sebagai berikut. Wala ya'tali ulul fadlim minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah turun ayat tersebut, Hadrat Abu Bakar mulai menafkahi Hadrat Mistah lagi. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menyatakan ketidakbersalahan Hadrat Aisyah dari tuduhan itu, maka orang-orang yang memfitnah itu dihukum. Berdasarkan sebagian riwayat lain, Rasulullah memerintahkan untuk menghukum cambuk orang-orang yang memfitnah. Di antaranya ikut juga Hadrat Mistah. Berkenaan dengan fitnah yang dilontarkan ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, karena ini merupakan peristiwa penting yang sangat bersejarah, bukan bersejarah, peristiwa penting dan terdapat pelajaran bagi umat muslim. Untuk itu dijelaskan secara detail, dan Allah Ta'ala pun telah menurunkan ayat mengenainya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, di antara akhlak-akhlaknya, Allah Ta'ala memasukkan akhlak berikut, yakni dengan taubat, istighfar, doa dan sedekah, nubuatan bersifat peringatan dapat terelakkan.
Begitu juga Allah Ta'ala mengajarkan akhlak tersebut kepada manusia. Dalam menjelaskan kejadian tersebut, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerangkan mengenai perbedaan antara peringatan dan janji. Beliau bersabda, sebagaimana terbukti dalam Al-Quran dan hadis, fitnah yang dilontarkan orang-orang munafik kepada Hadrat Aisyah yang didasari kekejian semata membuat beberapa sahabat yang lugu dan sederhana ikut serta termakan fitnah itu. Di antaranya seorang sahabat yang biasa makan 2 kali sehari di rumah Hadrat Abu Bakar. Namun karena ikut menuduh, Hadrat Abu Bakar bersumpah untuk tidak menafkahi lagi sahabat tersebut disebabkan oleh ulahnya itu. Sehingga turun ayat berikut, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Setelah itu Hadrat Abu Bakar mematahkan janjinya dan mulai menafkahi lagi seperti biasa. Berdasarkan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memecahkan satu persoalan, yakni dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam akhlak Islam, yakni jika seseorang menyampaikan janji yang bercorak peringatan, lalu mematahkannya, maka itu termasuk ke dalam akhlak yang baik. Misalnya, jika seseorang memberikan peringatan kepada pelayannya dengan bersumpah bahwa ia akan menghukumnya dengan 50 kali pukulan, namun jika ia mematahkan peringatan itu, disertai taubat dan tadoru, lalu memaafkannya, maka itu termasuk sunnah Islam, sehingga bercorak menjadi takhallaku bi akhlaqillah. Namun, melanggar janji tidaklah jaiz. Jika melanggar janji, seseorang harus bertanggung jawab. Lain halnya dengan mematahkan peringatan atau ancaman. Janji adalah sesuatu yang dijanjikan, yang dilakukan dengan memperhatikan sisi negatif dan positif, dan perlu untuk ditepati. Jika dilanggarnya, maka akan dimintai pertanggungjawaban atau denda. Berdasarkan riwayat Sahih Bukhari, Hadrat Aisyah meriwayatkan kejadian fitnah tersebut dengan rinci. Karena ini penting, untuk itu saya sampaikan saat ini. Beliau bersabda, biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang berangkat bersama Rasulullah. Lalu beliau mengundi dan nama saya yang keluar, sehingga saya ikut bersama dengan beliau. Kejadian ini terjadi sesudah ayat tentang hijab diturunkan, yakni pardah. Aku dibawa di dalam sekedup atau tandu di atas punggung onta yang diturunkan langsung bersama dengan tandunya, lalu berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberikan aba-aba agar berangkat lagi. Ketika orang-orang mengumumkan untuk berangkat, saya pun beranjak. Saat itu aku keluar dari tandu, melewati para tentara, untuk keperluan buang hajat. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Karena pergi untuk menunaikan hajat, sehingga berjalan ke arah lain. Ketika menuju tandu, aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan zifar terputus dan hilang. Lalu aku kembali lagi untuk mencari kalungku yang membuat aku terlambat. Sementara rombongan yang mengawasi untaku telah datang dan mengangkat tanduku, lalu meletakkannya di atas unta yang biasa aku gunakan untuk safar. Padahal tandu itu kosong. Mereka menganggap saya berada di dalam tandu itu. Karena pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan badannya, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan, makanya mereka tidak curiga dengan tandu yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya.
Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa onta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas, aku datang kembali ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi di waktu berhenti. Aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku, lalu kembali lagi untuk mencariku. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan, aku pun tertidur. Safwan bin Al-Mu'attal tertinggal di belakang para tentara yang bertugas mengecek sesuatu jika ada yang tertinggal. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang yang tengah tidur, lantas ia menghampiriku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Ketika ia melihatku, lalu mengucapkan, Innalillah, ketika melihatku. Mendengar suaranya, aku pun terbangun, sehingga ia menderumkan kendaraannya, lalu ia memijak kaki. Aku menungganginya. Selanjutnya ia menuntun kendaraanku, sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejenak di tengah hari. Maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini, yakni menuduh kepada Hadrat Aisyah telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Beliau bersabda, orang yang memperbesar masalah ini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kami sampai di Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong yang membuatku penasaran ketika aku sakit itu, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kasih sayang Rasulullah sebagaimana mestinya yang biasanya aku lihat dari beliau jika aku sakit. Fitnah itu telah menyebar luas dan kabarnya telah sampai kepada Rasulullah. Aku tidak melihat kasih sayang Rasulullah sebagaimana mestinya yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk, lalu mengucapkan salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Saya tidak tahu sedikit pun mengenai fitnah itu. Sebelum menanyakan kepada orang tuaku, ketika pada masa penyembuhan, lalu aku dan Ummi Mistah pergi ke Munase, tempat untuk buang hajat, karena sebelum kami dapat membangun toilet di dekat rumah-rumah, kami biasa keluar malam untuk buang hajat. Pada masa itu, orang-orang keluar rumah untuk melakukan buang hajat, dan kaum wanita biasanya malam hari melakukannya. Hadrat Aisyah bersabda, sebelum ini kami melakukan buang hajat seperti orang-orang Arab kuno, yakni pergi ke hutan atau keluar untuk buang hajat. Lalu aku dan putri Abu Ruham, Ummu Mistah, terpeleset dari pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, celakalah Mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu, kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar. Lalu ia berkata, wahai wanita muda, apakah engkau belum mendengar apa yang telah orang-orang tuduhkan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pemfitnah, bahwa mereka menuduh engkau. Baru saja aku hampir sembuh, setelah mendengar kabar tersebut, aku pun bertambah sakit. Ketika aku pulang ke rumah, Rasulullah datang dan mengucapkan Assalamualaikum, lalu bersabda, bagaimana keadaanmu? Aku berkata, mohon izinkan saya untuk pergi ke rumah orang tua saya. Beliau berkata, ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah SAW mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku, lantas aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang? Ibuku menjawab, wahai putriku, tidak ada apa-apa, tenang saja. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik
yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Lantas aku berkata, Maha suci Allah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini. Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian, di pagi hari pun, aku masih menangis. Lalu Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid ketika wahyu tidak segera turun. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal apakah saya ceraikan atau jangan. Sedangkan Usama radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usama mengatakan, wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istri Tuhan. Demi Tuhan, kami tidak mengetahui apa-apa mengenai mereka selain kebaikannya. Kami tidak melihat aib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepada Anda. Tabiat Hazrat Ali sedikit keras. Beliau mengatakan, perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika Tuhan bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepada Anda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, hai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dalam diri Aisyah? Barirah menjawab, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, aku tidak pernah melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela, lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraannya datang, lalu memakan adonan rotinya. Pelayan itu memberikan contoh bahwa tidak ada keburukan dalam diri Hadrat Aisyah, hanya keteledoran, yakni suka ketiduran. Lalu Rasulullah berdiri di atas mimbar, seraya mengeluhkan perihal Abdullah bin Ubay bin Sulul, karena ia yang telah menyebarkan fitnah itu. Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku mengenai istriku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Selanjutnya Hadrat Sa'ad bin Mu'az berdiri lalu berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan, aku akan membelamu, wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apapun yang engkau perintahkan kepada kami, pasti kami akan melaksanakannya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang saleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, berkata, kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Lalu Usaid bin Hudair berdiri dan berkata, kamu keliru. Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling bertempur. Padahal Rasulullah SAW masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah turun
untuk menenangkan mereka sampai mereka diam dan Rasulullah pun terdiam. Hadrat Aisyah bersabda, "Pada hari itu aku menangis. Air mataku terus menetes tiada henti dan aku pun tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah masuk dan duduk di rumah Hadrat Abu Bakar. Beliau tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku itu. Lantas Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, terhitung sejak fitnah itu beredar, lebih kurang 1 bulan jaraknya. Saat itu Rasulullah SAW masih menunggu wahyu dari Allah Ta'ala. Hadrat Aisyah bersabda, Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, hai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pasti Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosa dan bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya." Tatkala Rasulullah telah selesai menyampaikan sabdanya, maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas nama aku." Hadrat Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah." Selanjutnya, aku bertanya kepada ibuku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas namaku." Ibu beliau menjawab, "Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah." Lalu, Hadrat Aisyah bersabda, "Aku adalah seorang perempuan yang masih belia, tidak mengetahui banyak mengenai Al-Quran saat itu. Saya mengatakan, demi Tuhan, aku tahu bahwa Anda semua telah mendengar berita ini, sehingga Anda simpan di dalam hati dan membenarkannya. Makanya, jika aku katakan kepada Anda bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Ta'ala mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut. Maka Anda tidak mempercayaiku. Karena sudah sedemikian rupa menyebar fitnah tersebut. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah mengetahui bahwa aku terbebas darinya, namun Anda benar-benar akan mempercayainya. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri Anda suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudara Hadrat Yusuf yang berbunyi, maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik.
dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian aku berpaling, aku berbaring di atas tempat tidurku. Aku berharap Allah Ta'ala akan membebaskanku. Beliau tahu bahwa beliau tidak berdosa dan Allah akan membebaskan beliau. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu. Beliau beranggapan bahwa Allah Ta'ala pasti akan membebaskan beliau, namun beliau tidak menyangka sampai-sampai Allah Ta'ala menurunkan wahyu mengenai ketidakbersalahanku. Dalam pikiran saya, akan biasa-biasa saja, namun bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenaiku? Karena saya tidak layak untuk mendapatkan perlakuan itu, yakni Allah Ta'ala menetapkanku tidak bersalah melalui wahyu Al-Quran. Sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut, Allah Ta'ala membebaskanku dari tuduhan tersebut. Hazrat Aisyah bersabda, demi Allah, Rasulullah belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun dari anggota keluarga yang keluar sehingga Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Rasulullah merasa berat ketika menerima wahyu sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara padahal ketika itu sedang musim dingin. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah SAW. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang kali pertama beliau katakan ialah, Aisyah, bersyukurlah kepada Tuhan. Allah telah membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, bangun dan pergilah kepada Rasulullah. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan pergi kepada Rasulullah dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah. Dialah yang menurunkan wahyu. Orang-orang yang melontarkan fitnah adalah sekelompok dari antara kalian. Ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Usathah karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir, berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu Abu Bakar mengatakan, baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Ta'ala mengampuniku. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah, yang memang sejak dahulu ia selalu memberikannya. Hazrat Aisyah bersabda, Rasulullah bertanya kepada Hazrat Zainab, istri Rasulullah, mengenai persoalanku. Beliau bertanya, wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu hanyalah Aisyah baik. Saya meyakini bahwa Hazrat Aisyah adalah suci, bersih. Telingaku, mataku, aku jaga. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang keliru. Apa yang saya lihat dari Aisyah adalah kebaikan dan kesucian. Hazrat Aisyah mengatakan bahwa dialah Zainab di antara istri-istri Nabi yang menyayangiku dalam hal kecantikan. Tetapi Allah melindunginya dengan sifat wara. Sedangkan saudara perempuannya, Hamnah binti Jahash, bertentangan dengannya, yakni membela orang-orang yang melontarkan fitnah, maka binasalah orang-orang yang binasa. Poin tambahan setelah menjelaskan kisah mengenai yang saya sampaikan tadi dari kitab Bukhari, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, yakni Hadrat Aisyah bersabda,
ketika Hadrat Safwan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya terbangun, dan karena saat itu perintah hijab sudah turun, sehingga langsung saya menutup wajah, dan dia tidak mengajakku bicara, dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya, selain ucapan innalillah. Sehingga ia membawa untanya, dan mendudukkannya di dekatku, lalu ia memijak kakinya pada kedua lutut unta, supaya tidak bangkit seketika. Kemudian, aku menungganginya. Seperti yang disabdakan Hadrat Aisyah, bahwa wahyu Allah Ta'ala memiliki keutamaan yang khas bagi saya, karena tidak seperti yang diduga. Walhasil, ini merupakan peristiwa penting, yakni fitnah besar telah dilontarkan kepada keluarga Rasulullah. Hadrat Aisyah memiliki kedudukan yang istimewa. Ini disebabkan karena Rasulullah pernah bersabda bahwa tempat yang paling banyak turun wahyu bagiku adalah ruangan Aisyah. Dalam surah An-Nur, bagaimana reaksi orang mukmin seharusnya berkenaan dengan orang-orang yang menyebarkan fitnah, berkenaan dengan itu telah dijelaskan dengan rinci, yakni bagaimana seharusnya. Kesemuanya ada 10-11 ayat. Ayat yang dirujuk oleh Hadrat Aisyah dalam menjelaskan mengenai ayat tersebut, Hadrat Muslih Maud bersabda, pertama-tama, ayatnya berbunyi, Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'im minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia mendapat azab yang besar pula. Setelah itu terdapat ayat lebih lanjut diterangkan dengan jelas. Beliau menulis, sesampainya di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Sulul dan kawan-kawannya menyebarkan fitnah bahwa na'udzubillah Hadrat Aisyah secara sengaja tertinggal di belakang, lalu berhubungan dengan Safwan yang membawa unta. Begitu hebohnya kabar tersebut, sehingga karena keluguannya, ada beberapa sahabat yang terhasut gosip fitnah tersebut, di antaranya Hasan bin Thabit dan Mistah bin Asasah, dan seorang sahabat wanita, Hamnah bin Hajash, kakak ipar Rasulullah. Karena Hadrat Aisyah sangat terluka hati atas peristiwa tersebut, di mana beliau tertinggal di hutan sendiri dalam umur yang masih belia, dan sesampainya di Madinah, jatuh sakit karena kejadian yang dialaminya itu, yakni rasa takut tertinggal sendiri. Hadrat Muslih Maud menulis, salah satu penyebab sakitnya beliau adalah hal tersebut. Di sisi lain, orang-orang munafik menyebarkan fitnah mengenai beliau. Akhirnya kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Setelah melihat Hadrat Aisyah sakit, beliau tidak dapat bertanya dengan mengatakan apa yang tengah diributkan oleh orang-orang munafik. Di sisi lain, kabar buruk semakin meluas. Hadrat Aisyah bersabda, melihat Rasulullah, saya menjadi heran karena ketika masuk ke rumah, wajah beliau tidak ceria dan tidak berbicara kepada saya.
beliau malah menanyakan kondisi saya kepada orang lain, lalu pergi. Lalu atas izin beliau, saya pergi ke rumah orang tua. Selanjutnya, kisah pergi buang hajat. Beliau pergi bersama dengan kerabat. Ia menyebut anaknya, Mistah berkata, "Sungguh sial Mistah." Hadrat Aisyah bertanya, "Kenapa berkata demikian?" Ia menjawab, "Tidak tahukah engkau bahwa Mistah mengatakan yang tidak-tidak mengenaimu?" Hadrat Muslim Maud menulis, rupanya wanita itu ingin mencari kesempatan untuk menyampaikan hal itu kepada Hadrat Aisyah. Fitnah apa yang tengah merebak, karena beliau tidak mengetahuinya. Ketika Hadrat Aisyah mendengar kabar tersebut, beliau sangat terpukul, lalu pulang. Lalu beliau yang tadinya sudah hampir sembuh dari penyakit, namun sesampainya di rumah, penyakit beliau kambuh lebih parah. Selanjutnya beliau menjelaskan, Rasulullah memanggil Hadrat Umar, Hadrat Ali, dan Hadrat Usamah bin Zaid untuk meminta musyawarah. Hadrat Umar dan Hadrat Usamah keduanya mengatakan, ini adalah tuduhan yang dilontarkan oleh orang munafik, tidak ada hakikat di dalamnya. Namun tabiat Hadrat Ali sedikit keras. Beliau mengatakan, meskipun ada masalah atau tidak, apa perlunya Anda melanjutkan hubungan dengan wanita yang sudah terkena tuduhan? Namun beliau pun mengatakan, silahkan Anda tanyakan kepada pelayan Aisyah, jika ada sesuatu, maka ia akan memberitahukannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada pelayan Hadrat Aisyah, Barirah namanya, apakah kamu pernah melihat aib Aisyah? Ia menjawab, selain suka tertidur karena umurnya yang masih belia, lalu dijelaskan seperti tadi, sering diserang kantuk lalu tertidur dan sebagainya. Lalu Rasulullah keluar dan mengumpulkan para sahabat lalu bersabda, adakah yang mau menyelamatkan saya dari orang yang telah menyakitiku? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Selanjutnya, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kabilah Aus, berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, jika ia dari kabilah kami, maka kami akan siap membunuhnya. Jika ia dari Khazraj, maka kami pun siap membunuhnya. Hadrat Muslim Maud bersabda, syaitan selalu mencari-cari kesempatan untuk setiap saat menciptakan keributan. Pada saat itu pun, syaitan tidak lengah. Kabilah Khazraj tidak berpikir bahwa Rasulullah sangat terpukul karena peristiwa tersebut. Setelah mendengar Sa'ad mengatakan begitu, kabilah lainnya emosi. Sa'ad bin Ubadah berdiri mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Dalam perdebatan itu pun sahabat lainnya berkata, kami akan membunuhnya. Kita lihat siapa yang akan menyelamatkannya. Hadrat Muslim Maud menulis, percekcokan itu tidak hanya di mulut saja, bahkan mereka mulai mengeluarkan pedang dari sarangnya. Hampir terjadi pertempuran. Rasulullah dengan sulit sekali melerainya. Kabilah Aus mengatakan bahwa kami akan membunuh orang yang selalu menyakiti Rasulullah. Kabilah Khazraj mengatakan, kalian mengatakan ini tidak dengan ikhlas. Kalian tahu bahwa ia dari kabilah kami, karena itu kalian katakan demikian. Dari ini terbukti bahwa kedua kabilah tersebut sangat mencintai Rasulullah. Namun syaitan telah menciptakan keributan di antara mereka. Hadrat Muslim Maud menulis, mengenai kondisi pada saat itu, dengan mudah orang-orang dapat memahami bahwa betapa ketirnya kondisi saat itu. Di satu sisi Rasulullah sangat terpukul, sementara di sisi lain umat muslim sudah saling mengangkat pedang untuk bertarung. Kondisi tersebut diciptakan oleh syaitan dan terkadang itu menimpa orang-orang saleh. Hadrat Muslim Maud menjelaskan lebih lanjut,
ketika ditanyakan kepada Hazrat Aisyah mengenai kejadian sebenarnya, Hazrat Aisyah menjawab, jika aku membenarkan tuduhan itu, berarti saya dusta. Dan jika aku membuktikan diri tidak bersalah, Anda semua tidak akan meyakininya. Untuk itu saat ini, yang bisa saya katakan adalah seperti apa yang telah diucapkan oleh ayah Hazrat Yusuf, yakni Hazrat Yakub. Fasabrun jamil, wallahul musta'an, artinya bersabarlah dengan baik. Itu yang sesuai untukku, dan dalam kondisi seperti ini, hanya Allah lah yang dapat dimintai pertolongan. Hazrat Aisyah bersabda, saya beranjak dari sana, dan pergi ke kamar, lalu turun ayat yang saya tilawatkan tadi, yang artinya, sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, dia akan mendapatkan azab yang besar. Setelah wahyu tersebut, wajah Rasulullah tampak cerah. Hadrat Aisyah mengatakan, berterima kasihlah kepada Rasulullah. Saya berkata, saya akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seperti telah dijelaskan di awal, Hadrat Muslim Ma'ud pernah menyampaikan dalam satu kesempatan khutbah, yakni disebabkan karena melontarkan fitnah kepada Hadrat Aisyah, ada 3 orang yang mendapatkan hukuman cambuk, diantaranya Hasan bin Thabit, yang termasuk penyair besar Rasulullah, lalu Hadrat Mistah, saudara sepupu Hadrat Abu Bakar. Ia orang yang sangat miskin sehingga selalu tinggal dan makan di rumah Hadrat Abu Bakar. Beliau selalu membuatkan pakaian untuknya. Yang ketiga adalah sahabat wanita yang mendapatkan hukuman cambuk. Dalam Sunan Abu Dawud pun dijelaskan mengenai hukuman tersebut. Sebagian berpendapat bahwa diberikan hukuman tersebut, sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak. Namun apakah dihukum atau tidak, sahabat tersebut telah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Hukuman dunia yang harus didapatkan telah beliau dapatkan, dan seperti yang saya terangkan, beliau ikut pada peperangan berikutnya. Hadrat Mistah adalah sahabat Badar, memiliki kedudukan yang tinggi. Allah Ta'ala telah memberikan kehidupan akhir yang baik kepada beliau, dan Allah jaga kedudukan itu. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meninggikan derajat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر